Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pemakaian huruf kapital dan huruf miring dalam bahasa Indonesia. Sebelum itu, saya akan perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Desita Alfitriani. Pengertian huruf atau abjad adalah suatu kumpulan huruf berdasarkan urutan yang umum atau baku. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf berikut antara lain huruf kapital dan huruf kecil. Huruf abjad terdiri dari 26 huruf. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru, tidak terkena hambatan atau halangan. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Berikut contoh pemakaian huruf vokal dalam kata huruf vokal A. Contoh pemakaian dalam kalimat posisi awal yaitu api, pada posisi tengah seperti padi, pada posisi akhir seperti lusa. Keterangannya, untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda aksen dapat digunakan jika ejaan menimbulkan keraguan. Contohnya, anak-anak bermain di teras atau coba kecap bakso itu. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru, mendapatkan hambatan atau halangan. Huruf konsonan disebut juga huruf mati. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Y, Z. Contoh pemakaian dalam huruf konsonan B pada posisi awal yaitu bahasa, pada posisi tengah yaitu mobil, pada posisi akhir yaitu sebab. Keterangan, huruf Q dan X khusus dipakai untuk nama diri seperti Taufik dan Xerox, dan keperluan ilmu seperti status quo dan sinar X. Perkenalkan, nama saya Yudi Gunawan. D. Huruf diphthong. Huruf diphthong adalah merupakan dua vokal diucapkan sekaligus. Contoh huruf diphthong AI, AU, EI. E. Gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY. F. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 1. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan antara kedua huruf vokal itu, misalnya ma, in, saat. 2. Jika di tengah ada kata huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan, misalnya ba, pa, barang, sulit. 3. Jika di tengah ada dua huruf konsonan yang berurutan, gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan, misalnya mandi, sombong, swasta. 4. Jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan antara huruf konsonan, misalnya instrumen. 2. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis, misalnya makanan, merasakan, membantu. 3. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan satu di antara unsur-unsur itu atau 2 pada unsur hubungan itu dengan kaidah 1A, 1B, 1C di atas, misalnya fotografi. Perkenalkan, nama saya Fadli Najri Adlani Siregar. A. Huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih dari huruf biasa.
biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama, nama diri dan sebagainya, seperti A, B, C, D, E. Penggunaan huruf kapital harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Penggunaan huruf kapital dan contoh. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh, dia menangis. Dianya diawali dengan D, D huruf besar. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita bertamasya? A. Adik pertama menggunakan huruf kapital. Kapan kita bertanya? Menggunakan huruf K. Kapan? Sesudah dengan tanda petik. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Allah diawali dengan huruf kapital A. Allah. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin. Sultan, S, huruf menggunakan huruf kapital. Hasanuddin, H menggunakan huruf kapital. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Presiden Soekarno, Gubernur Aceh. Itu diawali dengan huruf kapital, presidennya P, Soekarno-nya S. Itu menggunakan huruf kapital diawali dengan S. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya, A. Amir menggunakan huruf kapital A. Nasution menggunakan huruf kapital dengan N. Nasution. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia itu menggunakan huruf kapital dengan Indonesia. Negara Indonesia itu menggunakan huruf Indonesia karena Indonesia lebih itulah. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari, dan peristiwa besar. Misalnya, bulan Agustus. Bulannya itu B-nya itu huruf kecil, Agustusnya itu A, huruf kapital. Perang Dunia II. Perang, B-nya menggunakan huruf kecil, dunianya menggunakan huruf besar. Itu diawali dengan D. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Asia Tenggara. A-nya besar, Asia. Tenggara, T-nya besar. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama dari, misalnya belayar ke Talu, mandi di kali. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga, pemerintahan, dan ketatanegaraan, dan nama dokumen resmi kecuali kata, misalnya Republik Indonesia. R-nya menggunakan huruf besar, I-nya menggunakan huruf besar juga. Majelis Pemusyawaratan Rakyat, M-nya menggunakan huruf kapital, P-nya menggunakan huruf kapital, R-nya menggunakan huruf kapital. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata di dalam nama, buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata di kedari dua dan yang untuk tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membeli buku burung-burung manyar. Saya menggunakan huruf kecil di awal, telah menggunakan huruf kecil di awal, membeli menggunakan huruf kecil di awal, burung-burung, B-nya menggunakan huruf besar. Mayar menggunakan huruf besar. 13.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, dan sapaan. Itu dia. Misalnya DR, doktor, menggunakan huruf besar di awal. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, saudara, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Misalnya, kata bapak berangkat. Tanya Anissa, kapan bapak berangkat? K-nya besar, B-nya besar. Tanya Anissa, A-nya juga besar. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan dan penyapaan. 15. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalnya, sudahkah Anda tahu surat Anda tidak diterima? Sudahnya menggunakan huruf kecil. Anda hanya menggunakan huruf besar. Tahu. Surat Anda telah kami terima. S-nya kecil, Andanya A-nya besar. Telah kami terima. Perkenalkan, nama saya Valdo Mahendra. B. Huruf miring. Huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul buku, nama koran, dan media pers. Selanjutnya, tata cara penggunaan huruf miring, yaitu 1. Penulisan huruf miring pada buku, majalah, dan surat kabar. Huruf miring dalam pencetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, bahasa dan sastra. Lalu negara, Kertagama, karangan, prapanca. Terus surat kabar, suara rakyat. 2. Huruf miring untuk mengkhususkan huruf. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf pertama pada kata abad adalah A. Lalu dia bukan menipu tetapi ditipu. Selanjutnya, bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Buatlah kalimat dengan lepas dada. 3. Huruf miring untuk penulisan nama ilmiah. Nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah diselesaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis. Buah manggis ialah Carnia mangosta. Selanjutnya, politik divide impera. Pernah merajalela di negeri ini. Lalu, Weltan Schaum antara lain diterjemahkan menjadi pandangan dunia. Tetapi negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Sekian video dari kami, semoga mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe ya.